Hai, oke, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, kalau kalian kemarin telah belajar dengan baik dan mencoba memahami materinya, seharusnya kalian udah bisa mengubah kata kerja menjadi 5 bentuk, yaitu ru, te, ta, nai, dan mas. Oke ya, ada ru, te, ta, nai, dan mas. Nah, kalau ru itu kata kerja dasar. Oke ya, kata kerja bentuk kamus. Nah, bentuk te bentuk langsung. Ta bentuk lampau. Ini ke sini, kedua ini harus nyanyi utsurute bunumunde kuite guide susite. Itu ya, tak juga gitu utsuruta bunumunda kuita guida susita. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, untuk ke sebelah sini ini nggak perlu nyanyi. Ini cukup ubah U-nya, hapus U-nya atau ru-nya jadi anai atau imas gitu ya. Kalian udah belajar kan? Oke, coba kita tes ya. Misalnya kita punya kata di sini misalnya toru. Toru golongan berapa? Toru golongan 1 kan. Nah, untuk mengubah jadi bentuk T nyanyi dulu. Pokoknya kalau merubah ke arah sini ya, ke sebelah kiri itu harus nyanyi. Misalnya toru utsuru te bunumunde. Toru jadi tot te. Bentuk tanya tot ta. Nah, kalau ke sini oke ya, kalau ke sini harus diubah u-nya atau ru-nya tambah a sama nai. Jadi toru toranai. Bentuk masnya tori torimas. Gitu aja seterusnya, mau vocab-vocabnya ataupun kosakatanya N2 atau N1 sekalipun tetap aja aturannya seperti ini. Makanya kalian harus benar-benar hafal bagaimana mengubah, hafal dan bisa ya, bagaimana merubah kata kerja dari kata kerja bentuk dasar atau bentuk ru ke bentuk te, ta, nai, dan mas. 5 bentuk ini wajib kalian hafalkan kalau kalian ingin menguasai bahasa Jepang dengan baik dan benar. Oke ya, gitu ya. Misalnya kaku itu bentuk ru ya, namanya bentuk kamusnya kaku, walaupun akhirnya ku, tetap aja setiap yang bentuk kata dasar itu dia maksudnya kata kerja bentuk ru. Kaku. Nah, ke bentuk T sama bentuk T itu harus nyanyi dulu. Utsuru te bunumunde ku ite, berarti ku-nya dicoret jadi kai te. Bentuk tanya kai ta. Bentuk nanya kakak nai. Bentuk emasnya kaki mas. Kalian udah belajar sebelumnya ya, ini kayak pengulangan aja. Oke, jadi kalau kalian pengen benar-benar menguasai bentuk kata kerja, kalian menguasai bahasa Jepang, kalian harus hafal kelima bentuk ini. Oke ya, ngerti kan ya? Nah, sekarang satu lagi yang kalian harus hafalkan itu adalah namanya kata pendamping. Setiap ini tuh ada kata pendampingnya. Ntar ya, dihapus dulu ya, biar kalian enak. Oke ya, bisa ya. Ini bisa kan? Dihapus dulu. Sabar ya yang nonton videonya. Kita hapus dulu aja, biar kalian enak belajarnya. Oke, satu lagi yang harus kalian kuasain dalam belajar bahasa Jepang adalah kata pendamping. Apa sih kata pendamping itu? Kata pendamping itu adalah kata-kata yang ditempatkan setelah kata kerja ya, setelah kata kerja, setelah kerja ini plus kata pendamping. Misalnya kalau bahasa Indonesia kita punya nih, misalnya kata kita punya apa namanya, kosakata misalnya makan. Nah, kalau bahasa Indonesia kata pendampingnya itu di depan. Misalnya kata pendamping untuk menyatakan melarang orang makan, jangan makan. Kalau mempersilahkan orang, silakan makan.
kan. Kalau lampau tadi makan. Kalau menyatakan sudah berarti sudah makan. Nah, jangan silakan tadi sudah ini kalau bahasa Indonesia dinamakan kata pendamping. Jadi ada kata kerjanya didampingi sama kata pendampingnya. Jangan untuk mengatakan larangan, silakan untuk mempersilahkan. Tadi menyatakan lampau, sudah menyatakan sudah gitu ya. Nah, sama aja bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang itu kalau bahasa Jepang, jangan sudah tadi, silakan itu ditempatkan di belakang. Gitu ya. Di belakangnya kita pakai kata kerjanya sama kata pendamping. Kemarin kalian udah belajar bentuk T. Kata pendampingnya kudasai. Artinya silakan. T kudasai artinya silakan. Sama T iru sedang. Semua semua kosakata jadikan bentuk T ditambah kudasai sama iru, nanti berubah maknanya. Misalnya kita punya kosakata makan, taberu. Nah, ubah ke bentuk T ditambah kudasai artinya silahkan makan. Tabete kudasai. Nah, kalau mau bilang sedang makan, tabete iru gitu. Nah, yang kudasai, iru itu kata pendamping. Nah, ini yang paling penting ketika kalian belajar bahasa Jepang, menguasai bahasa Jepang, kata pendamping. Kata kerja sama kata pendamping. Kata kerjanya kalian harus hafal rute tanai masnya. Oke, dan kata pendampingnya harus kalian hafal kayak jangan, tadi, silahkan, tidak boleh, apalagi ya misalnya ya, harus gitu. Nah, itu kata pendamping semuanya. Nah, di N5 nanti di sesi 4 kalau kalian lulus, nah di kelas JLPT ya, di kelas JLPT itu kalian akan belajar bagaimana mengkombinasikan kata kerja sama kata pendamping. Ini penting ketika kalian harus menjawab soal. Ketika kalian berbicara pun, ketika kalian kaiwa pun, ini yang penting. Kalian harus hafal kudasai, iru, apalagi harus apa bahasa Jepangnya, ingin apa bahasa Jepangnya, silakan apa bahasa Jepangnya, jangan apa bahasa Jepangnya, gitu ya. Nanti listnya bakal turun ke bawah terus apa nih, misalnya T apa gitu ya. Nah, nanti di kelas tata bahasa dan kelas JLPT dibahasnya itu bagaimana kata pekerja plus kata pendamping, gitu ya. Nah, untuk pengantar buat kalian, supaya kalian ngerti gimana belajar cara JCP, oke ya, metode JCP, kalian itu cuma menghafal ininya aja, kata pendampingnya aja. Kalau kalian belajarnya pakai buku-buku textbook ataupun Minano Nihongo atau buku-buku textbook lainnya, ini nggak seperti ini penyampaiannya. Dia per kata pendamping tuh apa dirincikan. Kalau di JCP kalian cuma ngapalin tabel ini aja, jadi gampang menjawab soalnya gampang, mau ngomong gampang karena tinggal menambahkan kata kerja sama kata pendampingnya. Saya kasih contoh ya. Misalnya ru dulu ya. Contoh kata pendamping yang menggunakan bentuk ru. Misalnya ru kotoga dekiru, artinya bisa. Jadi kalau kalian punya kosakata apapun itu, mau toru, mau taberu, mau hasiru, mau abiru, mau kaku, mau kiku, pokoknya ditambahkan kotoga dekiru artinya bisa. Oke ya, ingat kata kerja plus kata pendamping. Jadi kata kerja dulu baru kata pendamping. Misalnya saya bisa menulis kanji. Kanji o kaku kotoga dekiru. Langsung aja menulis apa? Kaku kan? Menulis kanji, kanjio, kaku, kotoga, dekiru. Saya bisa menyetir. Menyetir apa? Unten, suru. Berarti bisa menyetir, unten, suru, kotoga, dekiru. Gitu ya. Unten, suru, kotoga, dekiru. Dekiru itu artinya bisa. Bisa ya? Apalagi saya bisa berenang. Berenang apa? Oyogu. Berarti oyogu, kotoga, dekiru. Begitu ya. Nah, bentuk T kalian udah belajar. T
te kudasai, silahkan menyetir, berarti unten shite kudasai. Sedang menyetir, unten shite iru. Nah, tak sekarang. Contoh yang lain, tak kotoga aru, pernah artinya. Kotoga aru sama dengan pernah. Pernah menyetir berarti unten shita kotoga aru. Unten shita kotoga aru, gitu ya. Pernah apa ya? Misalnya pernah makan sushi. Sushi yo tabeta kotoga aru. Bukan taberu ya, tapi tabeta bentuk tabeta kotoga aru. Udah banyak nih, ada kudasai kalian belajar, iru, kotoga aru, kotoga dekiru. Sekarang bentuk nai contohnya ya. Nai misalnya nai de kudasai, ada d-nya. De kudasai. Artinya jangan. Bentuknya bentuk nai. Misalnya taberu jadi tabe nai. Oke ya. Berarti tabe nai de kudasai, jangan makan. Gitu ya, tabe nai de kudasai, jangan makan. Oke ya. Tabe nai de kudasai, jangan makan, jangan menyetir. Unten shinai de kudasai. Gitu ya. Jadi kata kerja plus kata pendamping, kata kerjanya diubah jadi bentuk ini. Ingat ya. Jadi nggak bisa kalau kalian bilang jangan makan pakai taberu de kudasai, nggak bisa. Harusnya pakai bentuk nai, tabe nai de kudasai, bukan taberu kudasai atau taberu de kudasai, nggak bisa. Tapi tabe nai de kudasai, artinya jangan. Jangan minum sake, berarti sake yo nomanai de kudasai. Gitu. Nanti listnya paling panjang. Itu ya. Terakhir contohnya. Bentuk mas. Bentuk mas itu masnya dihilang. Berarti misalnya taberu, tabe mas, masnya dihilang. Jadi tabe aja diambil ya. Tabenya aja diambil. Oke ya. Misalnya tai di sini. Tai itu artinya ingin. Ingin makan berarti masnya hilang ya. Tabe tai. Ingin menulis. Menulis apakah? Kaku kan? Bentuk masnya kaki mas. Bentuk masnya ya. Bentuk mas dari kaku itu kaki mas. Masnya dicoret berarti kaki tai. Ingin menulis. Ingin minum nomi mas. Minum itu nomi mas, berarti nomi tai. Oke ya. Begitu artinya. Jadi listnya bakal turun ke bawah. Nanti di kelas N5, Bunpu N5 kalian cuma belajar tabel-tabel ini aja gitu. Cuma menghafalkan kata pendamping aja gitu. Paham ya? Misalnya kalian punya satu kosakata aja. Misalnya oyogu. Kita punya kata oyogu misalnya ya. Oyogu artinya berenang. Kalau kalian mau bilang bisa berenang, berarti oyogu kotoga dekiru. Oke ya, bisa berenang. Pernah berenang, oyogu kotoga aru, gitu aja. Oyogu kotoga aru. Silakan berenang. Oyogu kotoga aru salah. Oyoida salah. Oyogu kotoga aru. Oyoida karena bentuknya ta ya. Oyoida kotoga aru. Sekarang bentuk T, silakan berenang. Oyoide kudasai. Sedang berenang, oyoide iru. Oke ya, jangan berenang. Oyoganaide kudasai. Oke ya, ingin berenang, oyogi tai. Ditulis aja ya, biar nggak bingung. Oyogu kotoga dekiru. Artinya bisa berenang. Oyoganai de kudasai. Artinya jangan berenang. Oyogi tai karena mas bilang oyogi tai ingin berenang. Pernah berenang. Oyoida kotoga aru. Silakan berenang.
Oyoide kudasai. Gitu ya. Nanti ini spoiler aja buat kalian belajar bunpo atau tata bahasa N5. Gini aja belajarnya. Makanya cepat belajar di Jago Jepang tuh cepat karena kalian pakai metode singkat gini. Jadi pakai rumus cepat gini. Kalau kalian pakai textbook bakal lama karena kalian menganalisa bentuk-bentuk grammar gitu. Dianalisa satu-satu, ini artinya apa, gimana cara gunanya. Kalau di Jago Jepang cuma belajar ini aja. Kalian cuma menghafal kudasai itu artinya tolong, iru itu artinya sedang, kotoga aru artinya pernah, kotoga dekiru artinya bisa, de kudasai artinya jangan, tai artinya ingin. Gitu doang. Gampang kan? Kalian bisa buat ribuan bentuk cara berbicara, ribuan kalimat hanya dari menghafal kata kerja sama kata pendampingnya. Kalian bisa sebutin kata kerjanya apa aja. Misalnya apa ya? Misalnya bernyanyi. Ya tinggal diubah aja. Saya bisa bernyanyi. Utau kotoga dekiru. Saya pernah berjanji. Utata kotoga aru. Silakan bernyanyi. Utate kudasai. Jangan bernyanyi. Utawanai kudasai. Ingin bernyanyi. Utai tai gitu. Utai tai des gitu ya. Bisa ya. Jadi bisa dipakai semuanya. Mau vocabnya apa aja. Rumusnya kayak gini, kata kerja sama kata pendamping. Nah, ini kan cuma pengantar doang biar kalian paham gimana cara mengerti bahasa Jepang. Nah, sisanya nanti secara detailnya kalian akan belajar di kelas tata bahasa dan kelas JLPT ya. Mungkin sekian dari Sensei. Ingat, kalian untuk bisa jago bahasa Jepang harus hafal ru, te, ta, nai, mas. Harus bisa mengubah kata kerja menjadi bentuk ru, bentuk te, bentuk ta, bentuk nai, bentuk mas. Setelah itu baru kalian hafalkan ini kata pendampingnya apa artinya. Kudasai artinya apa, kotoga aru artinya apa, tai artinya apa, dan seterusnya. Ada listnya kita buat dari Jago Jepang. Kita udah list semuanya cara cepat untuk menghafal kata pendamping. Jadi kalau kalian ikut kelas JLPT, kalian akan belajar bagaimana bisa berbicara dengan cepat dan bagaimana bisa menjawab soal dengan cepat. Kalian ini nyambung ya. Kalian menguasai ini, kalian akan menguasai bahasa Jepang. Dan ini dipakai bukan hanya bahasa Jepang tingkat dasar, tapi bahasa Jepang N1, N2 tetap aja pakainya polanya seperti ini. Cuma kata pendampingnya bervariasi. Gitu ya. Kalau kita bahasa Indonesia ada seperti, nah, seumpama gitu ya. Kalau lebih tinggi bahasanya misalnya selayaknya, seandainya gitu. Nah, itu kata pendamping semuanya. Semakin tinggi level kalian akan semakin banyak variasi kata pendampingnya. Jadi bedanya apa nih? Kata kerja JLPT N5 sama N1. Nah, bedanya di sini kata pendamping. Semakin sering digunakan, dia semakin rendah levelnya N5. Kayak jangan, silahkan. Nah, semakin jarang digunakan, itu masuknya kata pendamping JLPT N1, N2. Misalnya selayaknya, seumpamanya kalau bahasa Indonesia. Kan jarang dipakai nih. Biasanya N1, N2 itu dipakainya lebih spesifik, lebih jarang dipakai lah. Misalnya untuk bahasa-bahasa puisi, bahasa-bahasa sastra itu N1 misalnya. Nah, untuk bahasa-bahasa profesional, misalnya untuk bekerja, kosakata bekerja, kata pendamping untuk bekerja itu N2 seperti itu. Nah, itu bedanya N5 sama N1. Banyak orang nggak ngerti apa sih bedanya N5 sama N1 gitu. Nah, semakin sering digunakan kata pendampingnya itu N5 dasar. Semakin jarang digunakan kata pendampingnya itu N1, N2 seperti itu. Jadi tugas kalian kalau belajar metode JKP adalah cuma menghafal kata pendampingnya. Kita udah susun, kita udah buat, kita udah list, kita udah bagi-bagi ya, kita udah klasifikasi sesuai dengan perubahan bentuk kata kerjanya. Ini nggak kalian temukan di buku-buku ataupun di textbook. Oke ya. Jadi semoga metode ini bermanfaat bagi kalian. Oke, silahkan dipahami dulu, diulang-ulang lagi videonya, semoga dapat dimengerti. Nanti kalaupun nggak mengerti, ya coba pahami dulu,
nanti seiring kalian belajar kalian akan ngerti. Jadi nggak semuanya langsung bisa kalian mengerti dengan apa namanya langsung, tapi nanti seiring berjalannya waktu, apalagi kalau kalian ikut kelas di LPT, ini akan dibahas terus dan kalian akan lebih mengerti lagi. Semoga secara general, secara konsep dasar kalian ngerti, jadi kalian bisa bisa menguasai dasar bahasa Jepang untuk belajar lebih lanjut. Oke ya, jangan lupa nanti terus belajar, terus semangat. Oke, sampai jumpa di kelas JLPT. Oke, bye bye.